Ya Udah begitu. Pak ya? Oke. Udah. Ini berarti hanya tersisa satu pertanyaan nih Pak. Eh, Hmm. dari Wan Razak, eh, Pak Fuad terkait priority development area yang nomor satu, efektif economic institution dan infrastruktur. Boleh bantu jelaskan terkait ini penekanannya seperti apa ya Pak? Dan cara menghubungkannya dengan priority of field study seperti apa ya Pak? Terima kasih. Ini boleh dijelaskan lebih lanjut nggak, Wan Razak? Boleh boleh cerita nggak sekarang kerjaannya apa, kemudian mau studi apa, dan kemudian apa yang sedang dipersiapkan, ya, apa esai seperti apa yang sedang dipersiapkan? Iya. Halo, gimana Kak Wan Razak? Bisa dijelaskan lebih detail lagi untuk pertanyaannya? Boleh dinyalain aja mic-nya. Halo, Halo Kak. ya halo Pak Fat. Ya, halo. Ya, saat ini sedang bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi sebagai business development dan rencananya ingin mengambil priority of field study terkait small medium enterprise development, Pak. Ya. Oke. Jadi rencananya mau kuliah di mana? Universitasnya apa? Queensland, Pak. Queensland. Rencananya ngambil ini aja, apa major apa? Entrepreneurship, entrepreneurship and innovation. Entrepreneurship and innovation. Oke. Nah, ini saya coba jawab yang lebih spesifik ya. Nanti silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau tanya agak spesifik seperti Wan Razak tadi. Kan berarti sebetulnya Wan Razak ini bisa berperan di poin pertama dan poin ketiga. Katakanlah di poin pertama tadi, effective economic institutions and infrastructure. Jadi sebetulnya apakah nyambung? Sangat nyambung. Tadi kan mau ngambil studinya entrepreneurship and innovation. Kemudian mau lebih spesifik entrepreneurship and innovation ini mau lebih spesifik ke SME, small medium enterprise. Nah, ceritakan aja apa peran yang bisa diambil oleh Anda sebagai business developer atau bagian business development di perusahaan telekomunikasi ini yang bisa membantu UMKM untuk tumbuh. Jadi ceritakan peran Anda itu apa. Jadi misalnya Anda bisa membantu UMKM itu untuk melakukan digitalisasi, karena banyak UMKM ini belum paham teknologi digital. Katakanlah Anda misalnya memiliki imajinasi atau memiliki gagasan bagaimana kalau seandainya SME atau UMKM di Indonesia ini dibantu digitalisasinya. Mereka diperkenalkan pada e-commerce, kemudian diperkenalkan pada teknologi digital, diajarkan bagaimana untuk bisa melakukan digital marketing dan lain sebagainya. Dan peran Anda di dalam perusahaan telekomunikasi itu bisa membawa program-program atau bisa membawa kegiatan-kegiatan dari perusahaan Anda untuk membantu UMKM ini. Dan itu misalnya diceritakan bagaimana bisa menumbuhkan perekonomian di sektor menengah dan di sektor mikro. Itu menambah kesejahteraan atau menambah kapasitas di kalangan UMKM di Indonesia. Dan itu penting, itu menunjukkan bahwa peran Anda bisa signifikan untuk membuat institusi ekonomi dan infrastruktur ekonomi Indonesia ini lebih efektif. Nah, coba ceritakan sedetail itu gitu, sehingga mereka akan yakin bahwa oh ya ini penting gitu. Posisi Anda di perusahaan Anda saat ini dan pengetahuan Anda yang akan dipelajari di Australia untuk mewujudkan misalnya kesejahteraan UMKM lebih baik melalui inovasi-inovasi teknologi itu bisa membuat ekonomi Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Nah, kalau Anda bisa membangun
membangun naratifnya sejelas itu gitu ya, maka saya kira ya Anda sudah satu langkah lebih jelas gitu untuk menunjukkan apa kapasitas Anda sebagai seorang calon pemimpin di bidang ini gitu. Gitu ya Mas ya. Ya, gimana Kak Wan Razak? Jelas? Iya, makasih Pak Pat. Ya, oke. Jelas ya. Kita lanjut ya Pak, masih ada pertanyaan nih Pak ternyata. Saya Iman, apakah bisa cross jurusan ya Kak? Saya jurusan teknik industri tapi mau belajar machine learning soal skank. Soalnya skank industri mengarah ke 4.0. Apakah boleh ya meskipun nggak termasuk prioritas? Gimana nih Pak? Pertama, kalau bidang studi Anda tidak termasuk yang prioritas, Anda harus menunjukkan bahwa riset Anda nanti atau bahwa keterlibatan Anda nanti di studi itu sangat penting untuk mendukung tujuan Australia yang tadi itu di bidang pemerintahan, di bidang ekonomi, kemudian di bidang sumber daya manusia. Kalau Anda bisa membangun narasinya bahwa studi Anda itu penting untuk 3 hal itu, maka masih bisa dipertimbangkan meskipun studinya bukan prioritas. Yang kedua, kalau Anda mau cross study, misalnya cross study itu tidak linear, Anda harus menunjukkan bahwa ketidaklinearan itu tidak akan mengganggu karir Anda. Artinya Anda tidak akan memulai karir Anda dari awal lagi. Kalau dilihat bahwa Anda pindah jurusan atau pindah studi itu tidak relevan dengan karir Anda, maka ya tidak ada alasan untuk memberikan beasiswa. Tapi kalau misalnya pindah jurusan atau pindah studi itu tidak berpengaruh pada jenjang karir Anda, maka ya Anda bisa mempertahankan itu. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah sebetulnya Australia ini tidak melihat panitia beasiswa atau committee scholarship ini tidak melihat secara spesifik studinya apa. Karena boleh jadi nanti dalam joint selection team itu ada beberapa profesor yang terlibat dari berbagai universitas dengan berbagai jurusan, tapi pasti tidak spesifik, pasti tidak bisa menghandle semua rencana studi. Dan Anda harus tetap saja gitu, untuk lulus Anda harus bisa menarik benang merah gitu dari studi yang sedang Anda kerjakan dengan kepentingan Indonesia secara umum dan kepentingan Australia secara umum. Misalnya Anda tadi cerita bahwa machine learning itu penting untuk dikembangkan karena sekarang kita menghadapi revolusi industri 4.0 misalnya. Apa sih pentingnya Indonesia mengadaptasi beradaptasi atau menjadi getting used to revolusi industri 4.0 ini, dan kenapa studi Anda itu penting, dan kenapa kalau Anda bisa aja mengatakan oh ini penting karena, tapi kenapa harus Anda yang melakukannya? Kan pada akhirnya pertanyaannya itu kenapa Anda harus pindah dari teknik industri ke machine learning gitu untuk mewujudkan ini gitu. Nah kalau bisa menceritakan itu maka saya kira nggak ada masalah, bisa-bisa aja. Oke, sepertinya jelas nih Pak ya. Ini Pak, sepertinya ini satu pertanyaan terakhir karena kalau kita lihat waktu kita udah mau jalan ke waktu 28 menit, sedangkan untuk sesi kedua ini kita juga sama 40 menit. Jadi mungkin setelah satu pertanyaan terakhir ini nanti mungkin ada pesan-pesan dari Bapak bisa Bapak sampaikan ya setelah ternyata ada mungkin dua pertanyaan terakhir ya Pak ya. Setelah ini kawan-kawan kita close. 4 menit lagi juga. Iya. Ini Pak, bagaimana kita menunjukkan bahwa pendidikan di Australia bisa mendukung future career kita Pak? Satu lagi. Iya, satu lagi. Untuk yang bukan fresh graduate dan sudah bekerja, apabila pekerjaan yang ditekuni saat ini tidak selaras dengan program S2 yang mau diambil, tapi lebih selaras dengan aktivitas dan pencapaian selama S1, apa ini dijadikan pertimbangan oleh penyelisih beasiswa AS Pak? Silakan Pak.
Oke, saya sekalian jawab dua-duanya, sekalian ini closing statement juga. Iya. Pertama saya ingin menjawab begini. Tadi kita kembali ke premis utama. Satu, beasiswa Australia ini bukan untuk Anda. Maksudnya AAS ini tidak direncanakan untuk Anda. Tidak, tapi direncanakan untuk kepentingan hubungan baik Indonesia dan Australia. Artinya lebih jauh lagi kalau kita baca lebih dalam lagi, artinya beasiswa ini ditujukan untuk Australia itu sendiri. Jadi Anda adalah aset yang sedang Anda adalah aset yang sedang diinvestasikan oleh pemerintah Australia agar nanti Anda berperan untuk hubungan baik Indonesia dan Australia, dan lebih jauh lagi untuk kepentingan Australia. Nah, pertama, apakah itu akan membuat karir Anda lebih baik? Ya, saya bisa katakan itu akan membuat karir Anda lebih baik. Tetapi itu tergantung orangnya juga. Ada orang yang sudah lulus dari Australia, benar-benar bisa menjadi pemimpin, karirnya jadi lebih baik. Tapi ada juga yang ketika tidak menemukan logika ini, ya dia hanya jalan dengan karir biasa saja, dan bisa jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi saat ini kalau Anda lihat profil alumni Australia, itu ada dari wakil presiden, para menteri, kemudian CEO di berbagai perusahaan, kemudian juga banyak juga researcher top dunia, itu banyak sekali. Tapi banyak juga yang tidak jadi apa-apa. Nah, itulah resiko dari investasi. Nah, tadi pertanyaan terakhir, ya sama, intinya adalah coba renungkan apakah ya bisa berkontribusi bagi Indonesia dan Australia. Jadi bukan tentang diri Anda. Kalau kita merasa bahwa saya sudah mencapai itu selama S1 atau selama S2, sekali lagi harus dilihatnya dari kacamata dari helikopter view-nya Indonesia dan dari helikopter view-nya Australia, bukan tentang diri kita sendiri. Oke teman-teman, itu sharing dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau tidak terlalu teknis. Selamat berburu beasiswa. Mudah-mudahan lulus tahun ini dan bisa dapat beasiswa ke Australia, membuat karir Anda lebih baik di masa yang akan datang. Dan juga jangan lupa bahwa Anda belajar ke Australia itu untuk Indonesia. Anda adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang ingin membuat Indonesia ini lebih baik. Meskipun Australia ini punya kepentingan pada Indonesia dan punya kepentingan pada kita, tetapi kita manfaatkan balik dalam tanda kutip. Kita diberi beasiswa, kita diberi kesempatan, artinya kita harus memberikan sebanyak-banyaknya hal yang kita dapat, pengalaman, ilmu pengetahuan untuk kebaikan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Karena itulah sebetulnya puncak kenikmatan yang paling tinggi dari seorang pembelajar, ketika kita sudah bisa punya pengalaman untuk bisa belajar di luar negeri, di institusi yang kita mau, di universitas yang kita dambakan, dan seterusnya. Selamat berburu beasiswa, jangan lupa berdoa, jangan lupa belajar, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.